Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya. Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab, khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada seorang pemuda yang soleh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika berkumandang azan zuhur di Masjid Nabawi, maka pemuda ini pun bergegas menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Sampailah dia di depan Masjid Nabawi, dia ikatkan ontanya di sebatang pohon kurma. Kemudian ia tinggalkan ontanya, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Akan tetapi onta yang diikatnya tadi ternyata tidak begitu kuat, sehingga onta itu lepas dari ikatannya. Kemudian onta ini berlari ke sana kemari, sampai di penghujung jalan onta ini pun masuk ke dalam salah satu kebunan kurma yang baru saja ditanam. Ketika masuk onta tadi ke dalam kebun kurma, habis seluruh kebun kurma yang baru saja ditanam. Melihat apa yang terjadi, maka pemilik kebun kurma ini pun keluar dari rumahnya. Dilihatnya onta itu, kemudian ditunggunya kapan onta ini terpojok, maka dia akan menebas leher onta ini. Ternyata benar, setelah onta ini berlari ke sana kemari sehingga onta itu terpojok pada satu tempat, dia cabut pedangnya, kemudian dia tebas leher onta ini. Kemudian onta ini bersimbah darah, mati tak bernyawa lagi. Ketika pemuda ini selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dia pun kembali kepada salah satu pohon kurma di mana dia meletakkan ontanya tadi. Ternyata sampai di situ dia tidak menemukan lagi ontanya. Dia tanya ke sana kemari, apakah ada yang melihat kemana ontanya berlari? Salah seorang menunjukkan kepadanya, ternyata ontanya itu berlari ke penghujung jalan. Kemudian pemuda ini bergegas berlari ke tempat di mana diarahkan onta itu tadi berlari. Sampai dia masuk ke dalam perkebunan, kemudian dilihatnya ternyata ontanya sudah mati bersimbah darah. Di samping ontanya masih ada pemilik kebun kurma tadi dengan sebelah pedangnya. Kemudian ia bertanya kepada bapak itu tadi, "Pak, mengapa onta saya bisa seperti ini?" Kemudian orang yang memiliki perkebunan kurma tadi ternyata dia emosi. Kemudian ia katakan kepada pemuda tadi, "Aku tak mau tahu, ontamu tidak akan aku ganti. Segala kerugian yang telah diperbuat ontamu harus engkau ganti." Maka mendengar pernyataan orang tua ini, ternyata pemuda ini tersulut emosinya. Kemudian dia ambil sebongkah batu dan ia lemparkan ke muka pemilik kebun kurma tadi. Ternyata sampai di situ dengan takdir Allah, pemilik kebun kurma tadi mati. Selang beberapa waktu, barulah pemuda ini sadar ternyata apa yang diperbuatnya adalah perbuatan yang salah, dan perbuatan salah itu harus mendapatkan hukuman. Kemudian ia angkat jenazah pemilik kebun kurma tadi. Kemudian ia tanyakan kepada orang-orang sekitar di manakah rumah pemilik kebun kurma ini berada. Kemudian salah seorang menunjukkan di mana rumah pemilik kebun kurma ini berada. Sampai di rumah pemilik kebun kurma tadi, ternyata di dalam rumah pemilik kebun kurma ini ada anak muda yang gagah dan kuat. Kemudian ia ceritakan kepada anak pemilik kebun kurma tadi, "Segala yang terjadi akan aku tanggung jawabi." Kemudian anak pemilik kebun kurma itu pun ternyata tidak langsung emosi mendengar apa yang sudah dijelaskan oleh pemuda yang soleh tadi. Ia mengatakan, "Aku tidak mau tahu, kita selenggarakan pemakaman jenazah ayahku, kemudian setelah itu engkau harus bertanggung jawab di depan Khalifah Umar ibn Khattab." Maka pemuda yang soleh tadi mengatakan, "Aku akan bertanggung jawab atas apa yang sudah aku perbuat." Selesai pemakaman diselenggarakan, maka kedua pemuda tadi menuju Khalifah Umar ibn Khattab.
Anak pemilik kebun korma tadi mengatakan, ayahku telah terbunuh oleh pemuda ini. Aku tak mau tahu, aku harus meminta keadilan. Maka ketika Khalifah Umar melihat pemuda yang soleh tadi, seakan dia tak percaya atas apa yang sudah diperbuatnya. Berkali-kali Khalifah Umar bertanya kepada pemuda itu, betulkah engkau yang sudah membunuh ayahnya? Kemudian pemuda itu mengatakan, betul wahai Khalifah, aku yang telah membunuhnya. Adakah saksi yang melihat perbuatanmu? Maka pemuda yang soleh tadi mengatakan, tidak ada satu orang pun yang melihat perbuatanku. Akan tetapi aku yakin Allah melihat apa yang sudah aku perbuat. Maka aku harus bertanggung jawab. Maka kata Khalifah Umar ibn Khattab, al-qatil maqtul. Orang yang membunuh maka hukumnya harus dibunuh atau harus diqisas. Maka pemuda ini mengatakan, apapun yang menjadi hukuman yang telah ditentukan oleh syariat Islam, maka akan aku terima. Akan tetapi pemuda itu mengatakan kepada Khalifah Umar, sebelum aku diqisas, aku ingin minta izin keluar dari kota Madinah ini selama 3 hari. Kemudian Khalifah Umar heran dan bertanya kepada pemuda ini, apa yang ingin engkau buat? Maka pemuda yang soleh tadi mengatakan, aku memiliki harta yang cukup banyak, akan tetapi aku tidak mempunyai ahli waris dan keluarga. Maka sebelum aku diqisas nanti, aku ingin membagi-bagikan seluruh hartaku kepada fakir miskin. Setelah aku menunaikan hajatku, maka aku akan kembali ke kota Madinah. Maka kata Khalifah Umar, engkau tidak boleh lagi keluar dari kota Madinah, karena ketika engkau nanti keluar, belum tentu engkau akan kembali ke kota Madinah untuk diqisas, kecuali ada salah seorang yang berani menjaminkan dirinya untukmu. Ketika engkau nanti tidak kembali ke kota Madinah, maka dialah yang akan diqisas. Maka berdirilah pemuda yang soleh tadi. Dilihatnya orang-orang di sekitar, ternyata masih ada salah seorang sahabat Rasulullah yang masih hidup pada saat itu. Sahabat itu bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ia datangi Abu Dzar Al-Ghifari, wahai paman, maukah engkau menjaminkan dirimu untukku? Ketika nanti aku tidak kembali, maka engkau yang akan diqisas oleh Khalifah Umar. Maka apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Pergilah nak, tunaikan hajatmu. Maka kembalilah setelah selesai engkau menunaikan hajatmu ke kota Madinah ini. Maka pemuda ini pun diizinkan oleh Khalifah Umar keluar dari kota Madinah. 1 hari ditunggu, kemudian masuk hari kedua, dan masuk pada hari yang ketiga. Ternyata pada hari yang ketiga, tunggu pemuda ini tak kunjung datang dari luar kota Madinah. Maka anak pemilik kebun korma tadi yang ayahnya telah terbunuh mengadu kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, aku tak mau tahu ayahku telah terbunuh. Siapa yang menjaminkan dirinya untuk pemuda itu, maka harus menunaikan janjinya kepadaku. Maka Abu Dzar Al-Ghifari mendengar pernyataan pemuda itu. Dia buka jubahnya, kemudian ia julurkan lehernya untuk diqisas pada saat itu. Nah, ternyata ketika leher Abu Dzar Al-Ghifari hendak ditebas dan diqisas oleh Khalifah Umar, ternyata sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara pemuda itu memanggil. Ternyata yang datang itu adalah pemuda yang soleh tadi. Semua orang heran dan bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, engkau pasti kenal dengan pemuda itu. Maka Abu Dzar mengatakan, aku sama sekali tak kenal dengan pemuda itu. Ada lagi yang bertanya, engkau pasti kenal dengan ayahnya dan keluarganya. Lagi-lagi Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, aku tak kenal dengan ayahnya dan aku tak kenal dengan keluarganya. Maka mendengar pernyataan Abu Dzar Al-Ghifari ini, pemuda yang ayahnya telah terbunuh tadi mengatakan kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, aku cabut tuntutanku kepada pemuda dan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini. Aku tidak mau, tidak ada lagi orang-orang Islam yang mau saling memaafkan. Dan orang-orang bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, kalau kau tidak kenal dengan keluarganya dan tidak kenal dengan dia, mengapa engkau berani menjaminkan dirimu untuknya? Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Aku hanya tidak ingin tidak ada lagi orang Islam yang mau saling menolong antara satu dengan yang lain.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini ada 3 poin penting yang dapat kita ambil sebagai hikmah pada Jumat kali ini. Yang pertama adalah harus menahan amarah kepada orang lain. Ternyata sesoleh apapun kita, sebanyak apapun ibadah kita, setinggi apapun ilmu, pangkat dan tahta kekuasaan kita, ketika marah itu merajalela, maka hilang soleh kita, hilang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang ringan untuk dilakukan akan tetapi ganjarannya besar di sisi Allah?" Maka Rasulullah mengatakan, "La takhdab," faraddada miraran. Jangan marah, dan Rasul mengulang-ulangnya berkali-kali. Dan pada hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "La takhdab walakal jannah." Jangan marah dan engkau akan mendapatkan sorga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perihal yang begitu ringan pun mampu membawa kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang tak mampu menahan amarahnya, maka akan dapat kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita yang mungkin memiliki amarah yang tidak teratur, maka di dalam Islam dianjurkan untuk menahan amarah kita kepada orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh marah, akan tetapi marah itu tepat pada tempatnya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika marah dalam keadaan berdiri dianjurkan untuk duduk. Ketika marah dalam keadaan duduk dianjurkan untuk berbaring. Ketika marah dalam keadaan berbaring pun kita dianjurkan untuk berwudu dan melaksanakan solat sunat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah yang dapat kita petik dalam kisah ini adalah dianjurkannya untuk saling tolong menolong antara sesama umat Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Terlebih lagi dalam urusan takwa, urusan untuk meringankan beban orang lain, maka sesama umat Islam sangat dianjurkan. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala, "Sab'atun yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang nanti tidak ada naungan, tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan. Anak lari dari kedua orang tuanya, suami lari dari istrinya, semua kita sahabat tidak memikirkan sahabat kita lagi. Pada saat itu ada 7 golongan kata Allah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang-orang yang selama hidup di atas muka bumi ini meringankan kesusahan-kesusahan saudaranya. Maka dengan menolong sesama umat Islam, maka kita harapkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah saling maaf memaafkan, karena saling maaf memaafkan antara umat Islam sangat dianjurkan. Dalam Al-Quran disebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anin nas, sanggup saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lain. Orang yang paling merugi adalah orang yang tak mau meminta maaf dan tak mau memaafkan orang lain. Maka ketika amalnya ditimbang, begitu banyak amalnya, amal hajinya, amal puasanya, amal solatnya, dan banyak amal-amal yang lain. Akan tetapi gara-gara urusan saling maaf memaafkan, maka kita terganjal untuk masuk ke dalam surga Allah. Begitu besar hikmah daripada saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat kita ambil hikmah dan kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.